Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Bapa, kembali kami ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Roh Kudus Tuhan, taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sadar bahwa hidup sebagai orang percaya, kita memiliki standar hidup yang tidak bisa dikurangi. Oleh karenanya kita harus benar-benar menetapkan hati untuk hidup dengan standar hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Standar hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga untuk orang percaya, yaitu hidup yang sama seperti Kristus. Ini yang saya maksudkan, bahwa standar hidup kita sebagai orang percaya tidak bisa dikurangi atau tidak bisa ditawar, saudaraku. Nah, kalau kita tahu bahwa standar hidup kita itu adalah hidupnya Kristus, dengan demikian kita juga harusnya sadar bahwa sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi wilayah hidup kita itu sudah berbeda dengan wilayah hidup orang-orang dunia pada umumnya. Karena kalau orang-orang dunia pada umumnya masih memikirkan bagaimana mereka bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa wilayah hidup kita itu hanya Tuhan saja. Artinya kita harus mengabdi hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mendua hati. Artinya kita harus mengambil tindakan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Mungkin sebagian orang akan berpikir ini berlebihan, tetapi ini tidak berlebihan, saudaraku. Karena kalau kita masih memiliki standar hidup, kewajaran hidup yang sama seperti orang-orang dunia pada umumnya, maka kita menjadi orang yang mendua hati, ya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini. Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kita harus benar-benar sadar standar hidup kita itu berbeda dengan standar hidup orang-orang dunia pada umumnya. Orang-orang dunia masih menaruh hati mereka tertuju kepada dunia ini, bagaimana mereka bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kita orang percaya harus bisa menetapkan hati hanya hidup menikmati Tuhan saja. Dan saya harus katakan, hidup menikmati Tuhan saja ini bukan sesuatu yang berlebihan, saudaraku. Kalau kita masih menganggap bahwa hidup hanya menikmati Tuhan saja itu adalah sesuatu yang berlebihan,
maka pada akhirnya kita tidak akan bisa mencapai standar hidup anak-anak kerajaan Allah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ingat, yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah berkata bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Itu yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau kita tidak mencapai standar kesempurnaan hidup sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka dapat dipastikan kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Jadi ingat sekali lagi, standar hidup kita sebagai orang percaya itu berbeda dengan standar hidup orang-orang dunia pada umumnya. Kalau orang dunia masih ingin menikmati dunia ini, maka sebagai orang percaya kita harus menikmati Tuhan saja. Karena firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak hidup mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Di dalam 1 Yohanes 2, kalau kita melihat ayat 15, firman Tuhan sudah berkata dengan sangat tegas, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ini sudah sangat jelas sekali. Kalau kita masih hidup mengasihi dunia ini, kita masih mengikatkan hati kita dengan dunia ini, kita masih ingin hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka itu artinya kita menduakan Tuhan. Kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita baca sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 15, dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia ini. Artinya kita tidak boleh lagi hidup menikmati dunia ini. Orang yang mengasihi dunia itu karena ia masih ingin hidup menikmati dunia ini. Sebagai orang percaya kita sudah tidak boleh lagi hidup menikmati dunia ini, apapun alasannya. Karena kalau kita masih hidup mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, maka itu artinya kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Padahal sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kalau kita membaca Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita sadar kita sudah tidak boleh lagi mempergunakan sebagian hidup kita untuk menikmati dunia ini, lalu sebagian hidup lagi untuk mengabdi kepada Tuhan. Tidak boleh, saudaraku. Firman Tuhan sudah mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi kalau sudah dikatakan dengan segenap, itu artinya seluruh hidup kita harus dipersembahkan menjadi milik Tuhan. Perhatikan itu. Seluruh hidup kita harus dipersembahkan menjadi milik Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan? Atau ternyata kita masih mendua hati? Kita masih menikmati dunia ini, tetapi kita juga hidup sebagai orang percaya, di mana kita berharap nanti kalau kita menutup mata, kita akan tetap diterima di dalam kerajaan surga. Saudaraku, itu tidak mungkin. Saya katakan sekali lagi, itu tidak mungkin. Karena orang percaya yang masih hidup menikmati dunia ini, orang percaya yang masih mendua hati, artinya masih hidup mengasihi dunia ini, firman Tuhan sudah katakan dengan sangat tegas, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu, yang sama dengan ia tidak hidup mengasihi Allah dengan segenap hatinya.
dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan kita harus menetapkan hati untuk hidup menikmati Tuhan saja. Orang yang masih hidup menikmati dunia ini dapat dipastikan tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab orang yang masih hidup menikmati dunia ini, hal itu menunjukkan bahwa ia tidak setia kepada Allah. Ia berkhianat kepada Allah. Firman Tuhan sudah mengatakan jangan mengasihi dunia ini, tetapi kita tetap hidup mengasihi dunia ini. Jangan kita berkhianat kepada Allah, saudaraku. Ingat, dunia ini sedang lenyap, dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, dan hanya orang-orang yang setia kepada Allah, artinya hanya orang-orang yang tetap hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang pada akhirnya akan memiliki hidup yang sesungguhnya atau hidup selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi, kalau kita membaca ayat 16, ayat 17, dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita mendua hati, hal itu sama dengan kita tidak hidup melakukan kehendak Allah. Tidak hidup melakukan kehendak Allah berarti kita tidak akan memiliki hidup yang sesungguhnya. Dan ini sangat mengerikan. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kalau kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sampai kita menutup mata, supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu menyadarkan kami. Kami harus jujur di hadapan Bapa. Selama ini seringkali kami masih tergoda untuk hidup menikmati dunia ini. Tetapi hari ini kami disadarkan, kami mau hidup benar di hadapan Bapa. Tidak lagi mengasihi dunia ini, hanya mengasihi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.